Kita ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Melukis menggunakan cat air sudah biasa. Namun bagaimana jadinya jika melukis dengan menggunakan ampas kopi? Nah, di Jember ada seorang pelukis muda yang justru menggunakan ampas kopi untuk membuat karyanya. Dan ternyata hasil karyanya ini dihargai cukup mahal. Melukis menggunakan ampas kopi, apa bisa? Bagi Sony Hidayat, seorang seniman lukis realis asal Jember, Jawa Timur ini biasa dilakukannya. Ide ini berawal saat Sony ngopi-ngopi dengan temannya. Sisa ampas kopi di gelasnya justru dijadikan bahan melukis wajah di atas kertas. Meski berasal dari bahan sederhana, yaitu air dan bubuk kopi saja, lukisan ampas kopi ini justru memiliki nilai artistik dan eksklusif. Pelukis ampas kopi membutuhkan kepiawaian khusus. Hanya menghasilkan satu warna coklat saja sehingga memadupadankan warna harus benar-benar teliti. Terutama lekukan kulit dan guratan objek yang dilukis. Kalau kopi ini kan mudah didapat. Satu, di mana-mana kita kalau lagi Jember kan terkenal kota kopi ya, jadi mudah didapat. Kalau cat itu kan masih beli, ya mahal juga. Terus cara melukisnya juga gampang. Hasil lukisan ini banyak dilirik pelanggannya, baik dari Jember maupun kota lain. Satu lukisan dibanderol dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung besar kecilnya lukisan yang dibuat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai macam kuliner yang ada di Indonesia memang tak ada habisnya. Di Jalan Wonosari, Sleman, Yogyakarta, salah satu kuliner iga sambar geledek petel bakar membuat pengunjung ketagihan. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Ini dia tempat makan yang sedang viral di Yogyakarta yang ramai diburu para penggemar penikmat kuliner dengan variasi menu perdagingan. Warung yang memiliki menu spesial iga sambar geledek, petel bakar, dan stik pakaji rapat berada di Jalan Wonosari, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Menu makanan di sini dijamin membuat Anda ketagihan. Pengolahan daging yang empuk ditambah iga sambar geledeknya yang dibubuhi irisan cabai rawit serta bawang merah membuat lidah bergoyang. Beragam olahan daging pun disajikan lezat menggugah selera. Para pengunjung, khususnya penikmat pedas, mengaku puas menikmati olahan daging di warung ini. Enak banget sih ini. Sambalnya nih buat keringatan banget. Gigit gitu sambalnya, enak. Terus dagingnya gimana, Mbak? Dagingnya untuk harga segitu tuh enak banget sih. Daging semua gitu isinya. Kirain saya bakal banyakan tepung atau gimana, ternyata enggak, beneran daging. Warung yang buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam ini pun cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman tercinta. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sering tipu pedagang dengan struk kris palsu. Oknum anggota Brimob Polda Jabar dipecat tidak hormat. Prosesi upacara PTDH digelar di Makobrimob Jatinangor, Sumedang. Aksi oknum anggota polisi saat melakukan aksi tipu-tipu menggunakan struk kris palsunya di sebuah toko helm di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terekam CCTV. Tindakan penipuan ini pun viral usai diunggah korbannya di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, pelaku ternyata oknum anggota Brimob Polda Jawa Barat berpangkat Bayangkara 1 Baratu Cecep Rituan. Satuan Brimob Polda Jabar pun memecat tidak hormat oknum anggota tersebut dengan menggelar prosesi upacara PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Pemecatan dilakukan lantaran oknum tersebut telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan telah menjalani sidang kode etik Propam Polda Jabar. Brimob Polda Jabar juga minta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan tindakan pelaku. Bahwa bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota Polri aktif. Yang bersangkutan dipecat dengan tidak hormat. Saya atas nama pimpinan Komandan Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Jabar
memohon maaf. Sanksi tegas sebagai upaya pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa pelaku bukan anggota Polri lagi, sekaligus Polri akan bersikap tegas jika ada anggotanya yang melanggar hukum. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku penganiayaan purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat menyandra orang tua kandung hingga menembaki petugas dan warga saat dikepung. Inilah detik-detik saat warga dan polisi mengepung pelaku PI, pria 60 tahun yang menyandra orang tuanya sendiri dan menikam purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku mempersenjatai diri dengan parang dan badik. Saat dikepung, pelaku juga nekat melepas tembakan senapan angin ke arah warga dan polisi. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Kasus ini bermula saat pelaku mengamuk dan mengejar warga dengan senjata tajam. Korban yang hendak menenangkan pelaku justru menjadi sasaran. Usai menikam korban, pelaku bersembunyi di atas rumah miliknya sambil menyandra orang tuanya yang sudah lanjut usia. Saat itu memang pelaku sementara memegang parang, tombak, serta memiliki senapan angin, di mana pada saat proses penangkapan sesekali pelaku ini melepaskan tembakan. Menurut masyarakat di sekitar bahwa seringkali memang ini pelaku sering mengamuk kemudian meresahkan masyarakat sekitar. Korban yang mendapat tikaman di kepala dan perut kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelemai. Sementara polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah Anda saat berkendara di Jatinegara, Jakarta Timur. Ditemukan ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung dan berjumlah cukup banyak. Balik lanjau, lampu merah Kalimalang. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Ya resah sih kita sebagai pengendara, karena kan kalau misalnya kena paku gitu ban bisa bocor ya, bahaya juga kan. Namanya kita lagi jalan kan kita nggak tahu ya, kali aja ngebut apa pelan, tahu-tahu kena terus bocor, kan bahaya juga, takutnya jadi kecelakaan gitu. Para pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Viral di media sosial, video pertunjukan sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video tersebut diambil di Dusun Tambak Watu, Pasuruan. Hatru Audio Malang Super NN Audio Present. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan.
Aksi tawuran antar pemuda kembali pecah saat banjirop melanda kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku tak hanya saling serang, namun juga merusak dan menjarah rumah warga. Aksi tawuran antar pemuda kembali terjadi di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kedua kelompok pemuda yakni pemuda kawasan Jalan Belanak dengan pemuda kawasan Jalan Bawal saling serang dengan lemparan batu, senjata tajam hingga panah. Mirisnya, tawuran antar pemuda ini terjadi saat kawasan tersebut tengah dilanda banjirop atau pasang air laut yang meluap hingga ke daratan. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Selain menghancurkan rumah warga, salah satu kelompok pemuda juga melakukan penjarahan di 2 rumah warga hingga pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Tua saya yang jadi korban aksi tawuran. Ini aksi tawuran sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada titik penyelesaiannya. Sementara saya di hari Minggu kemarin di warung bapak saya dirusak. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku tawuran yang meresahkan karena laporan sudah berulang kali dibuat namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjut yang tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.